Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kabar kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarga kalian di rumah juga sehat, terhindar dari wabah ini. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, yang banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Mungkin hari ini kita telah banyak diberi nikmat, maka kita patut bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Dengan cara apa kita menyukuri nikmat-nikmat Allah itu? Yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan semangat kita dalam belajar, semangat kita dalam untuk meraih rahmat Allah. Selain kita harus mengucapkan Alhamdulillah, itu adalah benar-benar dari rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah, dan semoga kelak kita betul-betul diakui menjadi umatnya, Ini penting bagi kita ya. Maka kita sering harus membaca salawat, kita harus sering memanjatkan salawat, salam, taklim kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran taklim kita, mari kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan rahmat ilmu dari beliau, dari Allah SWT. Dan kita tujukan kepada Musanef, pengarang kitab Taklim, Wasiyatul Mustafa, Wasiyatul Aba'i lil Abna. Semoga kita juga mendapatkan manfaat dan barakah dari ilmu yang kita pelajari. Wali syafaat Rasulillah wali hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pelajaran taklim kita, yaitu mengenai hak terhadap teman. Hak terhadap teman, kewajiban kita terhadap teman bagaimana? Dan kita harus menyayanginya, kita harus menghormatinya, kita tidak boleh menyakitinya, baik dengan perkataan maupun dengan tingkah laku kita. Apalagi kok membuli teman kita. Nah, ini perbuatan yang sangat buruk bagi seorang pelajar ketika menganiaya, menzalimi temannya, baik dengan perkataan maupun tingkah laku kita. Apalagi yang bullying ini kan penghinaan. Maka ini tidak patut akhlak seperti itu dimiliki seorang pelajar. Harus menyayangi, menghormati. Ketika ada temannya kesulitan, ini harus dibantu. Kalau kita mendengarkan kisah di minggu-minggu kemarin bahwasanya Imam Abu Hanifah ditanya, kenapa Anda itu kok pintar kan? Kenapa Anda itu kok cerdas, pintar? Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab 4, sangat cerdas, hafalannya juga banyak, hafal Al-Quran, hadis Al-Quran. Karena alasannya beliau menyayangi temannya, tidak bakhil terhadap temannya, menghormati teman-temannya. Kalau kita ingin seperti Imam Abu Hanifah,
cerdas, luar biasa, hafalannya juga luar biasa, maka kita harus menghormati dan menyayangi teman-teman kita. Walaupun kita belum bisa bertemu secara live, secara offline ya, bertatap muka langsung dengan teman-teman kita, tapi kalian bisa menghubungi teman-teman kalian yang ada di rumah. Misalnya kan di situ ada grup ya, baik grup WhatsApp wali kelas ataupun pondok maupun sekolah, ataupun di Google Classroom. Ya, setidaknya bertanya bagaimana kabarnya, namanya siapa, rumahnya mana, saling kenal, biar nanti ketika ketemu secara offline, ketemu langsung, itu sudah kenalan dan lebih akrab. Dan ketika belajar itu pasti akan lebih cepat untuk meraih ilmu-ilmu yang kita inginkan. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, mumpung kalian masih ada di rumah, pegang HP mungkin ya, Android dan yang lainnya, kalian bisa berkenalan dengan teman-teman kalian. Lihat aja di grup itu ada, ini siapa ya, kenalan, nanti ditulis namanya. Karena itu bentuk dari kasih sayang kita terhadap teman, atau bahkan mengingatkan teman-teman kita, Mas, sudah ngerjakan tugas belum? Atau dipanggil namanya si Fulan, sudah ngerjakan tugas taklim atau belum? Sudah ngerjakan tugas ini dan tugas itu atau belum? Untuk mengingatkan, itu adalah bentuk dari kasih sayang kita. Semoga dengan cara itu Allah itu memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah, seperti Imam Abu Hanifah yang tidak bakhil, yang menyayangi temannya. Yang itu, dia cerdas karena menghormati, menyayangi temannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pembahasan taklim kita ya, masih dalam bab kewajiban dan terhadap teman. Faya bunaya, wahai anakku, la tudayyi ala ikhwanika tariqal ilmi idza talabu min ustadihim. La tudayyi, jangan engkau persempit atau jangan menyia-nyiakan ala ikhwanika, terhadap temanmu, tariqal ilmi, mempersulit atau mempersempit ya, temanmu ala tariqil ilmi, dalam menuntut ilmu, jalan untuk menuntut ilmu, tariqil ilmi, jalan untuk menuntut ilmu. Idza talabu min ustadihim, ketika mereka bertanya kepada guru, tahqiqo mas'alatin, tentang masalah yang benar-benar belum diketahui, lam ya'rifuha ya, lam ya'rifuha, yang belum diketahuinya. Biasanya ketika di dalam kelas ada pertanyaan, mungkin para asatid atau guru-guru kalian menyampaikan ada pertanyaan, membuka pertanyaan, atau kalian sudah paham semuanya, atau mungkin di antara teman-teman ada yang belum paham, terus mereka bertanya. Ketika ada yang bertanya ini jangan disorai. Biasanya apa kalau kalian? Ketika waktu sudah menunjukkan hampir selesai, tiba-tiba ada salah satu teman kalian bertanya. Kira-kira apa? Langsung disorak, suara langsung gemuruh, atau mungkin tatapan wajahnya, tatapan mata kita langsung ke teman-teman, ke teman yang bertanya tadi, sambil melotot, teko wayar istirahat. Mau istirahat kok tanya saja nih. Ini nggak patut bagi seorang pelajar seperti itu, karena itu termasuk mempersulit ya, menyempitkan ya, salah satu menganiaya teman kita. Ketika teman kita ini benar-benar belum paham ya, kan memang belum paham. Ketika ada teman kita bertanya, maka harus didukung. Cara pendukungan kita bagaimana? Ya diam, didengarkan pertanyaan dari teman kita, karena itu adalah bentuk dari menyayangi dan menghormati teman kita. Tapi ketika ada teman kita kok bertanya, lalu kita pelototi, kita lihat dengan pandangan sinis, atau bahkan kita sorak itu
kita teriaki, atau bahkan pertanyaannya itu memang remeh kelihatannya. Ada teman kita yang bertanya, mungkin pertanyaan kelihatannya remeh bagi kita sendiri, tapi bagi si penanya itu adalah pertanyaan yang benar-benar dia tidak paham. Maka wajib kita untuk menghormati dan menyayangi, ya. Caranya apa? Dengarkan tadi pertanyaannya. Setelah itu dengarkan jawaban dari guru kita. Bisa jadi pertanyaannya sama, tapi jawaban kalian sama jawaban guru kalian itu berbeda, sehingga kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan dari guru-guru kalian. Maka jangan diremehkan, jangan dipoyoi, jangan disorai atau dipelototi, dipandang dengan wajah yang sinis. Ini nggak patut bagi seorang pelajar mempunyai karakter seperti itu. Ketika ada temannya bertanya, kita sorai, kita gak senang dengan pertanyaan teman. Walaupun itu pertanyaan kelihatannya remeh bagi kalian, tapi bisa jadi itu pertanyaan penting bagi teman kalian yang bertanya. Haqqal ma'rifati, yang benar-benar teman antum itu belum paham. Wasyarikhum fil istima'i, ya. Wasyarikhum fil istima'i. Bila engkau menghendaki suatu manfaat, ya. Wasyarikhum fil istima'i, temanilah mereka dalam menyimak. Wasyarikhum fil istima'i, bila engkau menghendaki suatu manfaat, temanilah mereka dalam menyimak. Menyimak itu mendengarkan jawaban dari guru-guru kalian itu. Pokoknya jangan disepelekan. Pokoknya ada pertanyaan siapapun dari teman kalian, walaupun kelihatannya remeh bagi kalian, jangan disepelekan. Cukup dengarkan. Dengarkan kalau kalian ingin mendapatkan manfaat. Bisa jadi remeh bagi kalian seperti tadi, tapi bisa jadi penting bagi teman antum yang bertanya. Ila ma yaqulul ustadu, ya. Simak tadi, ila ma yaqulu, apa yang dijawab oleh guru kamu. Ma yaqulul ustadu, dijawab oleh guru, seorang guru tadi. Semak, dengarkan, ya. Bisa jadi jawabannya sangat penting atau bahkan berbeda dengan jawaban kalian. In kunta turidul khaira li nafsika, bila engkau menghendaki suatu manfaat, walaupun kamu sudah paham dengan pertanyaan atau bahkan tahu jawabannya dari pertanyaan dari teman anda. Ini bentuk dari menyayangi dan menghormati teman kita adalah tidak menyepelekan, tidak meremehkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian, ya. Walaupun kalian sudah lebih paham, ya, atau bahkan lebih tahu jawabannya, tapi dengarkan pertanyaannya dan dengarkan jawaban dari guru-guru kalian, karena itu adalah bentuk dari menghormati dan menyayangi teman kita. Kalau pengen cerdas, ikuti caranya Imam Abu Hanifah. Beliau menghormati dan menyayangi teman-temannya, tidak pernah menyepelekan teman-temannya. Insya Allah dengan itu Allah akan memudahkan kita dalam belajar, ya. Allah akan memudahkan kita dalam meraih impian kita, ya. Insya Allah Allah juga akan menyayangi kita, dan orang lain juga akan menghormati kita semuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.